Ini ada tanggapan dari Pak Adi di Jatinegara. Papua Kristen ternyata ikut terbawa arus provokasi Perda baik Islam Kristen hanya mengontak-kontakan orang pada tempat yang saling berhadapan. Kemudian SMS dari Pak Anton di Pancoran, Yesus diutus Allah hanya untuk bangsa Israel. Ini mengutip Matius ayat 10. Kemudian Roh Kudus melarang penginjilan ke Asia, Kisah Para Rasul ayat 16.6. Kemudian SMS dari Pak Ahwan di Kerawang, kristenisasi, islamisasi, salafisasi itu sama saja sebagai pelanggaran undang-undang dasar. Berikutnya Fahri Ramadan di Ciledug Tangerang bertanya, Gus Dur, bagaimana sikap Anda kalau dalam program kristenisasi ini yang masuk Kristen ternyata adalah keluarga Gus Dur sendiri? Apakah Gus Dur melarang atau membiarkan saja? Sebelum dijawab, kita sudah bersama pendengar di Cibinong dengan Pak Wan Ming. Silakan Pak Wan Ming. Selamat pagi Gus Dur, selamat pagi juga Pak Yohanes. Selamat pagi. Halo? Ya, silakan Pak, singkat Pak. Saya hanya mau menyampaikan ya, saya orang Kristen, tapi saya nggak suka dengan kristenisasi. Karena di Alkitab itu bukan dikristenisasi, tapi memberi makan orang yang lapar, memberi minum orang yang haus, memberi tumpangan untuk orang asing, memberi pakaian untuk orang yang telanjang, merawat orang yang sakit dan di penjara. Terima kasih. Terima kasih Pak Wan Ming, silakan. Ya, sebetulnya kalau ada orang Islam masuk Kristen itu ya dia tidak memperoleh keterangan yang cukup dari pihak Islam. Ya nggak usah dimarahin dong, orang begitu kok dimarahin. Orang nggak ngerti kok dimarahin itu bagaimana. Dalam Islam cukup banyak bahwa Islam itu juga unggul gitu loh. Nah, kalau orang nggak tahu ini lalu terus pindah, ya bukan salahnya namanya orang Kristen. Juga begitu yang terjadi. Saya baru-baru ini membuat paper kepada seminar sejarah di Perpustakaan Nasional tentang Ronggo Warsito. Ronggo Warsito ini adalah Ronggo Warsito Purbo Caroko. Dia itu orang kedua yang memperoleh gelar doktor di Leiden. Ya. Nah, pikiran dia tentang Islam dia terbatas pada soal-soal filologis, soal-soal bahasa. Jadi dia segala tulisannya ke situ, Handbook van Bonang segala macam itu. Padahal Islam itu bergerak begitu luas di mana-mana. Bahkan sekarang ada ketakutan terhadap gerak orang Islam itu sendiri. Ambil contoh, saya adalah keponakan saya sendiri. Keponakan saya sendiri itu kuliah Fakultas Ekonomi UI hanya 3,5 tahun selesai. Setelah dapat itu IPK-nya itu 3,97. Tinggi ya? Iya, termasuk mahasiswa terpandai. Padahal dia itu santri loh. Kan berarti orang Islamnya benar kan? Saking santrinya nggak sempat pacaran ya. Lah begitu. Kita lihat aja UI sekarang. Dulu itu tahun 50-an, saya sekolah di Perwari di Salemba itu. Sekarang Trisula. Nah, dulu itu wine wipe ungesang. Ya. Anggur, perempuan dan nyanyian. Itu semboyannya orang seperti Emil Salim, Wijayaditi Sastro segala macam. Sekarang ada masjid loh di situ. Coba dikapur hilang. Waktu saya memberi ceramah di Fakultas Kedokteran, soalnya itu perempuan sendiri sebelah kanan, laki sendiri sebelah kiri. NU aja nggak begitu. Nah, itu inilah contoh daripada perkembangan-perkembangan yang tidak terduga. Ya nggak bisa kita marah kepada dua-duanya. Ini salah, itu salah. Coba saya katakan bahwa ya soal mau di sebelah kanan sebelah kiri sebodoh amat lah, bukan urusan kita. Loh begitu aja. Jadi di sini kita melihat bahwa perkembangan yang tidak terduga itu ada. Gitu. Banyak yang dikristenkan, banyak yang diislamkan, ya biasa aja lah. Ini belum lagi yang
kejawen. Islamnya itu Islam kejawen ya. Oh itu lebih banyak lagi. Ya. Makanya saya beberapa waktu yang lalu saya itu ke India, ke Rajghat di New Delhi. Itu Menteri Besar New Delhi membuat pengumuman peristiwa pembunuhan Gandhi di Rajghat akan dirayakan tanggal sekian. Itu orang 200.000 datang sendiri. Saya bilang pada anak saya si Yen itu, tuh Yen, lihat tuh, orang tuh kalau dicintai orang banyak kayak begitu. Siapa sih yang suruh tuh 200.000 orang? Gak ada. Nah ingat, Nabi kamu, Nabi Muhammad itu tiap hari namanya disebut paling tidak 5 kali oleh 800 juta orang. Yesus disebut oleh orang, nggak pernah enggak. Bahkan kalau bercanda saja masih. Yesus orang Kudus, sebelah timurnya Semarang. Jadi kita nggak usah marah lah pada perkembangan agama lain, dan juga tidak usah marah melihat perkembangan yang bagi kita itu menyesakkan napas. Ngapain sesak napas? Asal kita lihat itu normal ya udah selesai, nggak jadi sesak napas. Ya itu aja lah jawab saya. Jadi Gus Dur ini mengatakan bahwa ada perkembangan yang sangat maju dari dua agama itu dan tidak perlu disikapi dengan ketakutan-ketakutan itu, Gus ya. Iya. Ya. Apa Anas ada komentar tadi, ada pembacaan SMS tadi? Ya saya kira memang Yesus kalau kita mau lihat dalam sejarahnya itu boleh kita lihat sebagai seorang pembaharu agama Yahudi. Misinya terutama memang internal Israel, tetapi ada aspek-aspek yang ia perlihatkan dalam ajaran dan tindakannya, bahwa ia juga mempunyai misi yang universal, melampaui batas-batas kebangsaan dan agama Yahudi. Nah, yang melampaui batas-batas partikularisme Yahudi inilah yang kemudian dikembangkan oleh para murid Yesus dan gereja kemudian sebagai panggilan untuk menunjukkan misi pengkristenan kepada seluruh dunia. Jadi ini adalah sebuah konsekuensi sejarah dari agama yang mula-mula Yesus mau baharui. Ini harus kita akui bahwa di dalam kekristenan ada aspek evangelisasi yang bertujuan untuk pengkristenan dunia. Saya kira di dalam semua agama besar hal yang paralel juga bisa kita temukan. Ya, tinggal sekarang bagaimana kita di zaman modern ini memahami kembali tugas-tugas panggilan proselitisasi yang terarah kepada dunia ini dalam semua agama. Apakah masih relevan? Kalau tidak relevan, kita harus cari bentuk-bentuk yang baru bersama-sama begitu. Ya. Saudara, tadi kita sudah membahas tema tentang misi baru dari kekristenan di Indonesia. Menurut Pendeta Yohanes Rahmat, ada pergeseran pada paradigma baru dari kekristenan di Indonesia, yaitu bukan lagi pemindahan agama, bukan lagi penaklukan akidah, bukan lagi kristenisasi dalam arti yang klasik, namun bagaimana kekristenan peduli terhadap persoalan bangsa, terhadap persoalan umat yang lebih umum, dan ajakan itulah yang harus disambut secara serius menurut Gus Dur tentang dialog antar agama, antara Islam dan Kristen, dan itulah kesimpulan obrolan kita pada kali ini. Terima kasih atas kebersamaan Anda dalam acara Kongku Bareng Gus Dur, dan kita akan berjumpa pada kesempatan yang lain. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.